2018 atau di 2019 itu sudah dilakukan perubahan anggaran dasar, termasuk tentang periode. Periode itu idealnya ya 4 tahun lah, gitu ya, paling tidak 4 tahun. Iya, jadi kalau ketua umum itu 2 periode 8 tahun lah, ya kan? Jadi dia. Tapi di sini Bang Bro, di poin C-nya ini tetap kok masih sama kayak yang lama. Kalau ketika ketua umum dan sekretaris untuk mewakili organisasi. Kalau saya sih menyarankan begini ya, tentang apa namanya? Bertindak. Iya, jika ketua umum berhalangan, gitu ya, dia dapat diwakili oleh dua orang ketua bidang. Kalau menurut saya mekanismenya diubah. Jadi seharusnya dengan kuasa. Jadi penugasan gitu ya, atau surat mandat. Misalnya ketua umum berhalangan, ya, terus dia harus menunjuk salah seorang ketua-ketua bidang itu, ya, atau 2 orang atau lebih gitu ya. Nah, itu yang mewakili ketua umum, terhitung mulai tanggal kapan, kemudian berakhirnya kapan, kemudian apa yang ditugaskan kepada dia, ya, kepada ketua-ketua bidang itu, dan dimintakan ketua-ketua bidang itu untuk melaporkan kepada ketua umum. Gitu. Jadi sebenarnya Bro ya, yang perlu diubah itu pertama tentang alat kelengkapan organisasi. Oke. Nah, yang kedua tentang periodisasi. Periode itu ya oke lah 4 tahun. Terus berikutnya itu tentang kewenangan bertindak. Ya, kewenangan bertindak itu misalnya Kongres memilih ketua umum dan Dewan Kehormatan. Ya. Nah, terus ketua umum kalau sekarang yang di kita itu dia menjadi formatur tunggal, ya, untuk menyusun komposisi pengurus. Dan kita lihat apa yang terjadi. Ketua umumnya itu hanya melihat siapa yang dulu jadi tim suksesnya dia. Nah, apakah usianya sudah mencukupi atau enggak, yang penting masukin di pusat. Kalau menurut saya ya sudah saatnya untuk dilakukan perubahan. Jadi Kongres itu memilih ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat, dan juga ya dipilih formatur. Nah, apa gunanya formatur? Untuk menyusun komposisi pengurus yang sempurna. Nah, karena harus ada kebersamaan ya. Kemudian sudah ada orang-orang yang ikut menseleksi. Nah, formatur ini dengan jumlah yang ganjil terdiri dari ketua umum terpilih, terus mantan ketua umum demi kesinambungan gitu ya. Nah, terus ambil misalnya dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, yang penting jumlahnya ganjil 7 atau 9 orang. Nah, yang 9 orang ini dalam waktu 1 bulan, itu menyusun komposisi pengurus pusat. Mulai dari yang boleh menjadi pengurus pusat itu apakah melalui rekomendasi dari masing-masing pengwil, ya. Jadi para pengda itu kalau punya kader yang udah pindah misalnya ke daerah ibu kota, tolong ini saya pertanggungjawabkan dan sudah memenuhi syarat, misalnya sudah 5 tahun kah, 7 tahun kah, nah, terus syarat-syarat lain, sehingga ada kaderisasi. Organisasi kita ini memang bukan organisasi kader ya, tetapi tidak mungkin organisasi ini tidak punya penerus. Nah, tidak punya penerus ya yang memahami, yang mengikuti ya, dan bisa mempertanggungjawabkan. Nggak bisa orang sambil lewat aja kan, udahlah ikut aja deh. Nah, tiba-tiba dipilih. Sementara latar belakangnya dan seterusnya. Nah, hanya untuk kepentingan sesaat, kepentingan politik, tiba-tiba dia yang dipilih. Nah, jadi, itu penting, Bro. Paham. Oke, Bang Bro, kita lanjut. Ya, kita lanjut aja dulu, karena ini ada sekitar 21 pasal. Wah, jangan semua Bro, kita mah anggaran dasar poin-poin saja. Iya, makanya ada yang menarik sama di poin ini. Saya malu ini banyak pakar-pakar yang lain, ada Kang Prof Udi, ada Mas Prof
Widi ini- Handoko. Ini kan mantan kabit organisasi. Enggak, sekarang ya di kepengurusan Irfan ini sebenarnya banyak senior-senior ya. Banyak kan ada Mas Adrian ya, Ya. udah inilah gitu ya. Ibu Tin Norman Lubis ya kan Ya. hebat-hebat Nah, gitu yang ada lalu di saya sana. balik lagi nih ke pasal 12 atau pasal 11 di yang lama. Ya. Yang menarik di sini, kalau dulu itu Pengda itu namanya wakil ketua. Ya. Nah, di yang baru ini Pengwil itu menjadi ketua Pengwil dan para ketua. Tidak. Nah, sedangkan di Pengdanya tetap ketua Pengda dan wakil ketua. Ya, itu nanti penamaan ya, harusnya menurut hierarki lah ya. Kalau di tingkat pusat, ketua umum, terus ketua. Nanti ketua itu membidangi apa sesuai dengan hasil keputusan Komisi B tentang program kerja. Nah, terus di tingkat Pengwil, dia tidak boleh menamakan diri ketua umum Pengwil, nggak boleh ya, dia ketua. Di bawahnya itu wakil ketua, Ya. wakil ketua. Tinggal bidang-bidangnya apa, termasuk juga di Pengda. Jadi ini mesti diatur sesuai dengan hierarkinya ya dan kelayakannya. Jangan di PP itu ketua umum, nanti di Pengda saya juga maulah ketua umum gitu kan. Ya, ini ketua. Kalau di Pengwil itu ketua, seorang ketua dan Ya. para Kalau lebih teknis itu bisa ketua bidang ya, misalnya di PP, terus ketua departemen misalnya kalau di wilayah. Tapi kalau menurut saya udahlah wakil ketua aja. Pengwil wakil ketua. Terus, ini wakil ketua tapi di Pengda tetap wakil ketua. ya teknis biar nanti kawan-kawan yang mikirin. Ya, Mungkin aja nama ketua umum itu jadi presiden notaris gitu kan. Presiden notaris. Sekretaris umum itu jadi sekretaris Ya. jenderal ya, silakan Nah, aja. gitu kan. kalau yang lain ini sih, kalau saya lihat, saya baca ya, saya baca pasal per pasal itu tidak terlalu signifikan perubahannya. Yang ada penambahan itu tadi, satu adanya nama wakil ketua umum, kemudian masa bakti 4 tahun, dan kalau yang untuk selanjutnya, pasal selanjutnya mengenai mahkamah perkumpulan, kemudian dewan kehormatan, di sini ada dewan kehormatan di pasal 12, jadi pasal 13, isinya nggak jauh berbeda dengan yang lama. Kemudian untuk mahkamah perkumpulan nanti biar kalau saya perbaca sendiri. Iya.